Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang apa aja ya build mode yang ada di dalam Flutter. Ya, mungkin biasanya kita udah terbiasa dengan debug mode maupun release mode ya. Namun sebenarnya ada satu lagi mode yang jarang kita pakai. Apa itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Teman-teman bisa buka di dokumentasi Flutter langsung ya di docs.flutter.dev/testing/build-node. Nah, di sini udah dijelasin semuanya lengkap apa aja build mode yang ada di dalam Flutter. Nah, teman-teman bisa masuk ke sidebar bagian kiri gitu ya, masuk ke testing and debugging. Kemudian ada menu yang namanya Flutter's build mode. Masuk aja, nanti akan masuk ke detailnya secara langsung. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Kita di sini santai aja bahasnya. Flutter build mode gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya Flutter support 3 mode ya ketika kita mengcompile aplikasi kita ya. Dimana memudahkan kita yang hubungannya dengan testing juga. Nah, teman-teman dapat memilih kompilasi berdasarkan dimana siklus pengembangan aplikasi teman-teman. Apakah dalam proses debugging atau kita membutuhkan informasi-informasi analisa dari aplikasi kita, atau kita udah siap nge-deploy aplikasi kita ke production yang nantinya akan didistribusikan ke end user. Nah, secara umum ya kan, Flutter memiliki 3 mode teman-teman. Mode build. Yang pertama yang sering kita pakai adalah mode debug ya. Ini mode default ketika kita menjalankan Flutter pertama kali. Kemudian ada mode profile nih, mode yang jarang kita gunakan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian ada yang terakhir ada mode release ya. Oke, langsung kita scroll di bawahnya di sini. Dijelaskan pertama kali adalah mode debug. Nah, apa sih mode debug? Jadi di mode debug ini teman-teman bisa menggunakan di physical device ya, di emulator maupun simulator. Nah, di debug mode ini artinya untuk fitur assertion itu tetap bisa digunakan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu assertion gitu ya. Assertion itu adalah sebuah mekanisme di mana terjadi pengecekan kondisi kode program yang kita buat dan memastikan apakah kondisi tersebut dipenuhi. Ya, mirip-mirip seperti testing gitu ya, untuk mengecek apakah kode kita sesuai atau belum. Nah, kalau kita klik di sini ya, di detailnya, di sini juga diberikan contoh mengenai assertion. Nah, kasusnya di sini kita coba cek apakah variabel teks ini nilainya 0 atau enggak. Kalau ternyata dia true, maka kode berikutnya akan dieksekusi. Namun kalau ini false, maka Flutter akan menampilkan pesan error dan kode akan berhenti dijalankan. Nah, yang lainnya juga ada pengecekan number kurang dari 100, apakah ini URL stringnya dimulai dengan HTTPS dan lainnya ya. Kondisi-kondisi ini bisa kita definisikan sesuai kebutuhan. Nah, assertion ini hanya bisa dilakukan di mode debug. Nah, di mode-mode yang lain, assertion ini akan diabaikan. Jadi meskipun kondisi ini tidak sesuai, kalau di mode lain dia tidak akan dihiraukan. Gitu ya. Jadi langsung next step berikutnya. Kemudian selain assertion itu dinyalakan, bisa menggunakan assertion, kita juga bisa menggunakan service extension. Service extension ini adalah tools yang menyediakan fitur debugging tambahan ya. Apa aja contohnya, misal seperti ada debug banner app ya, kemudian debug paint, kemudian debug DOM app gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ngebantu dalam proses debugging, yaitu service extension ini. Ini bisa kita gunakan. Kemudian kompilasinya dioptimasi untuk fast development dan menjalankan siklus pengembangan aplikasi. Tapi tidak dengan eksekusi speed execution ya. Kemudian binary size-nya, size-nya tetap ya sesuai dengan kode program aplikasi kita ataupun size deployment ya. Kemudian fitur yang bisa kita gunakan di dalam mode debugging ini adalah yang pasti kita bisa memanfaatkan fitur-fitur debugging itu sendiri ya kan. Tools seperti DevTool gitu ya, kita bisa pakai. Contoh lain ketika kita melakukan debugging adalah ada fitur hot reload gitu ya, ada console log untuk menampilkan log baik itu print gitu ya. Kemudian ini tadi adalah untuk mobile app. Nah, untuk web app ada kondisi tersendiri teman-teman. Yang pertama adalah
untuk build-nya itu sendiri tidak diperkecil ya. Build-nya sesuai dengan seluruh kode program kita itu akan dijalankan. Dan tree shaking has not been performed. Artinya tree shaking ini adalah fitur di mana kode-kode yang tidak diperlukan akan dibuang, teman-teman. Tapi karena dia di mode debug, jadi tree shaking ini tidak dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi akan dikompil dalam mode Dart development, ya kan, dimana compiler ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam proses debugging gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya by default ketika kita menjalankan Flutteran atau F5 ya, secara default dia akan menjalankan di debug mode ya, which is itu adalah mode yang sering kita gunakan saat ini ketika mengembangkan aplikasi. Nah, oke. Jadi itu untuk debug mode. Nah, selanjutnya ada yang namanya release mode. Nah, apa sih release mode itu? Jadi, release mode itu digunakan untuk mendeploy aplikasi kita, atau disebut juga dengan mode production, di mana aplikasi kita dalam kondisi ini sudah siap didistribusikan ke end user. Di mana di dalam release mode ini ya, kita akan mengoptimasi dengan minimal footprint ya, footprint size-nya nanti akan dikompres. Nah, sedangkan untuk mobile ya, release mode ini tidak support di simulator ataupun emulator. Jadi kita harus ngejalanin di real device. Nah, untuk release mode ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, assertion are disabled. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya assertion hanya bisa digunakan di mode debug saja. Di release dia tidak digunakan. Kemudian debugging informasinya juga dihapus, teman-teman. Baik itu log, print ya yang ada di console log gitu ya, beberapa info-info yang ada di dalamnya, baik itu error juga atau exception itu tidak akan ditampilkan. Kemudian mode-mode debugging atau fitur-fitur debugging juga tidak bisa digunakan, kayak hot reload gitu kan. Kemudian Flutter Inspector digunakan untuk meninjau widget tree kita untuk memastikan atau untuk mengatasi apabila terjadi kesalahan pada desain di aplikasi kita dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tools debugging gitu ya. Kemudian kompilasinya juga dioptimasi untuk fast startup, jadi aplikasi lebih cepat untuk dibuka. Kemudian fast execution, mengeksekusi function-function atau widget yang lainnya jadi bisa lebih cepat. Dan tentunya small package size ya, dikompres dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian yang pasti service extensionnya juga dimatikan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk versi web yang pasti build environment-nya di minified atau diperkecil gitu ya. Dan adanya tree shaking, kode-kode yang tidak dipakai lagi itu dibuang sama Flutter. Kode-kode yang tidak berguna lah istilahnya. Kemudian selanjutnya aplikasi akan dikompil dengan Dart.js yang dimana akan dikompil langsung menjadi file-file JS, teman-teman, sehingga memiliki performa yang lebih baik. Mungkin itu untuk build mode release. Nah, selanjutnya ini ada mode yang jarang kita pakai. Apa sih itu? Yaitu profile mode. Profile mode merupakan mode di mana beberapa kemampuan mode debugging itu masih tetap dipertahankan. Jadi gunanya adalah mode ini fokus untuk menganalisa performa dari aplikasi kita. Nah, di profile mode ini juga tidak bisa kita gunakan di emulator maupun simulator, teman-teman, karena behavior atau perilaku dari emulator itu akan berbeda, dimana kita akan menganalisa performa dari aplikasi kita. Kalau kita pakai emulator yang which is itu adalah virtual device gitu ya, nggak akan valid. Makanya di sini menggunakan real device untuk mendapatkan real performance. Nah, di dalam mobile yang profile mode itu sebenarnya sama, mirip dengan release mode gitu ya, dengan ada beberapa perbedaan. Jadi mirip dengan release mode, tapi bedanya di sini ada beberapa service extension yang bisa digunakan, teman-teman. Yang pasti perbedaannya adalah service extension yang berhubungan dengan performance gitu ya, untuk menganalisa performance. Kemudian ada juga tracing is enable yang support dengan DevTool, yang intinya fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa performa aplikasi kita termasuk memory management. Oke. Kemudian di profile mode untuk web, bedanya adalah ketika kita build ya, dia itu tidak di minified. Jadi kodenya pure semua kode ya, tidak diperkecil. Namun bedanya adalah dia tetap memanfaatkan atau menjalankan fitur tree shaking ya, dimana fitur ini akan menghapus kode-kode yang tidak diperlakukan. Dan seperti release mode, aplikasi akan dikompil dengan Dart2JS compiler.
gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Mungkin secara umum profile mode ini digunakan untuk mode ketika kita ingin menganalisa aplikasi kita di bagian performance. Ini mirip kayak testing gitu ya. Selanjutnya kalau release memang benar-benar udah aplikasi kita siap digunakan oleh klien ataupun user. Sedangkan di mode debug ini mode yang kita gunakan untuk proses pengembangan aplikasi. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara nge-build aplikasi kita di masing-masing mode ini tadi. Gimana caranya? Oke, caranya sebenarnya cukup mudah teman-teman. Di sini kalau teman-teman menggunakan VS Code ya, kita buka dulu VS Code. Di sini saya punya aplikasi sederhana yang ya kita hiraukan aja isinya apa. Caranya adalah gampang sekali gitu ya. Teman-teman masuk di dalam menu debug ini ya, run dan debug. Kemudian di sini ada link create a launch.json file. Kalau kita klik ya, nanti secara otomatis VS Code akan beginin kita file launch.json. Ini letaknya ada di mana? Letaknya ada di folder root ya. Kemudian di sini ada .vs code dan ada launch.json. Ya. Di sini ada konfigurasinya teman-teman. Ya, by default dia akan ngejalanin yang atas ini. Yang atas ini dia modenya adalah mode debug teman-teman. Secara eksplisit kita bisa tambahkan key flutter mode di bawahnya sini. Tapi kalau dikosongin gini artinya dia masuk ke dalam mode debug ya. Di bawahnya ini apa? Ya ini adalah contoh teman-teman. Kalau teman-teman mau mengganti menggunakan profile mode gitu ya, atau release mode ya, ini kita komen aja. Kemudian yang bawah juga kita komen ya. Ini kita hapus bagian yang ini. Ini karena nama aplikasi kita sesuai ya dengan apa yang kita definisikan di awal. Ini dibuat kayak gini karena ini buat contoh aja ya, kita bisa hapus kalau ingin menggunakan sesuai dengan mode yang ada di dalam case ini. Nah, di sini saya ingin coba build Flutter kita dalam mode profile gitu. Caranya seperti biasa ya, kalau udah kita update gini, kita save aja lalu kita run aplikasi kita. Nah, sekarang kalau kita lihat di debug konsolnya, maka dia akan dijalanin di mode profile, teman-teman. Oke, kita coba di mode yang lain gitu ya. Ini misal kita coba di mode release. Ini kita copy aja, kita masukkan di sini. Simpan gitu ya. Terus baru kita jalankan ulang. Maka dia akan berganti habis ini. Bentar. Dia akan berganti dengan release mode ya. Ini bisa teman-teman coba aja menggunakan real device gitu ya. Harusnya kalau udah pakai real device nanti bisa jalan. Ini saya juga tidak jalanin emulator kebetulan, jadi nggak bisa ngecek juga. Oke, ini kalau kosongan secara default akan jadi debug mode teman-teman. Oke, kalau nggak percaya kita coba aja ya. Ini akan nge-run seperti biasanya. Tuh. Kalau kita run ya, dimana kita kosongin ya filter mode-nya, dia akan running ke debug mode. Jadi gitu teman-teman. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi untuk mode ini sangat penting sekali buat teman-teman yang lagi ngembangin aplikasi di Flutter. Jadi kita bisa lebih tepat compile program kita di mode yang apa. Untuk kasus-kasus seperti apa juga. Oke, mungkin untuk video kali ini itu aja gitu ya. Semoga dapat ngebantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Nah, di sini konteksnya saya sharing ya, kita belajar bersama. Apabila apa yang saya sampaikan tadi ada yang salah atau ada yang kurang, teman-teman bisa koreksi, komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya balas dan kita diskusikan bersama. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.